Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPOSC, channel yang membagikan tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau, terutama untuk pemula ya teman-teman ya. Kenapa pemula? Karena pemula itu perlu banyak tahu, perlu banyak ilmu, dan perlu banyak pengalaman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana sih ciri murai batu setelah mabung yang siap untuk dilombakan ya teman-teman ya. Untuk mendukung channel ini silakan like, subscribe, komen, dan share apabila video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, kita ke pembahasan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu bagaimana cirinya atau bagaimana murai batu itu siap untuk dilombakan setelah mabung. Oke, jadi teman-teman gini, sebelum murai batu kita akan kita lombakan, kita dalam perawatannya harus bisa mengkondisikan burung murai batu yang akan kita lombakan. Jadi bagaimana dari perawatan mabung sampai dorong ekor sampai penjemuran yang di bulan pertama dan kedua itu harus sudah dilakukan ya. Di vlog-vlog saya sebelumnya juga sudah saya bahas ya. Jadi dari mempercepat ambrol terus sampai ke penjemurannya pun juga sudah saya sampaikan. Jadi yang akan saya bahas di kesempatan kali ini, bagaimana sih sudah kayak apa sih yang siap untuk dilombakan murai batu itu setelah mabung. Nah, jadi begini teman-teman ya, yaitu yang pernah saya alami, yang pernah saya lakukan, yaitu begini. Ketika burung mabung itu sudah mengalami fase yang terakhir kemarin, penjemuran yang sebentar-sebentar kemarin antara 5 menit sampai 15 menit di bulan pertama setelah dorong ekor penuh. Nah, itu kalau udah terlewati baru meningkat kepada penjemuran yang lebih lama ya, antara 30 sampai 1 jam. Nah, di masa-masa ini burung kita kalau udah kita jalani perawatan ini, nah itu nanti kedepannya akan bisa kita coba untuk dilombakan ya teman-teman ya. Jadi bagaimana perawatannya? Ya biasa, pagi diimbunkan ya kan, terus kalau bisa malam dimandikan. Ini terkait untuk burung pemakan superfeed ya. Kenapa superfeed? Kalau superfeed itu proteinnya kan tinggi, jadi dia harus diusahakan rajin mandi ya. Kalau malam dimandikan mau ya dimasukkan keramba mandi ya gitu ya. Kalau masuk keramba nggak mau, disemprot halus, dia biasanya mandi kalau ada naluri mandinya tinggi. Tapi kalau enggak ya jangan dipaksa, ya sudah masukkan lagi ke kandang. Jadi teman-teman jangan memaksakan kemauan burung untuk mandi ya teman-teman ya. Jadi kalau enggak ya sediakan, biasa seperti vlog saya sebelumnya, selalu sediakan cukup mandinya itu ya. Jadi gitu. Jadi yang utama kalau untuk yang siap lomba ini harus penjemurannya yang ditingkatkan. Kenapa ditingkatkan? Karena untuk mengkondisikan tubuh dia supaya dia itu benar-benar siap ya, siap secara fisik, siap secara mental. Biasanya kalau udah yang jemur kencang, biasanya kalau dengar dengar suara burung murai batu dia akan melawan ya, akan fight lah. Itu salah satu cirinya ya. Murai batu yang setelah mabung ya, setelah mengalami atau melewati masa-masa yang terapi mabung kemarin sampai ke penjemuran yang istilahnya sebentar antara 5 sampai 15 menit itu sudah terlewati. Nah, selanjutnya yang 30 menit ke 1 jam ini dipersiapkan untuk lomba.
biasanya di masa ini burung akan gacor ya, sangat gacor. Dan pada saat yang begini antara penjemuran 30 sampai 1 jam itu harus mulai disetting ya. Dia itu makannya itu berapa EF-nya itu gitu. Kalau untuk pengguna Pur Super Feed ya hanya cangkrik aja ya, hanya cangkrik aja. Jadi seperti kemarin-kemarin sama ya. Cara nyetingnya gimana ya kan, untuk cek cangkriknya ya sama, kasih 5 habisnya berapa ya kan. Kalau langsung habis semua 5 berarti kurang kan, berarti coba ditambah 2. Kalau yang dihabisin 6 berarti ya yang satu buat main-main berarti hanya 6. Jadi pagi 6, sorenya juga gitu caranya sama. Jadi ini untuk perawatan jari settingan ini selalu sering saya sampaikan, karena biasanya itu nyari settingan itu kadang ngasal ya. Jangan seperti itu, karena itu akan mempengaruhi daripada burung tersebut. Jadi mau gacor mau enggak, nah itu kalau kelebihan nanti dia juga males bunyi, tapi kalau kurang juga ya begitu. Harusnya yang pas gimana ya tadi seperti yang saya sampaikan itu. Nah terus gini teman-teman ya, apabila sudah menemukan settingan pagi kan kita jemur ya. Kalau saya jemur burung itu sekalian cepuk mandinya ya. Dijemur sekaligus mandi, biasanya gitu. Biasanya burung murai batu yang saya piara itu kalau dijemur dia sekaligus mandi mandi sekalian membersihkan tubuh dia gitu teman-teman ya. Saya nggak pernah mandikan burung itu dimandikan dulu baru dijemur, saya belum pernah ya. Saya yang keseringan saya itu saya jemur terus saya kasih cepuk. Nah biasanya dia itu berjemur dulu baru dia mandi. Yang saya amati di dalam memelihara murai batu seperti itu teman-teman ya. Ini pengalaman saya ya, nanti mungkin berbeda dengan pengalaman teman-teman jadi seperti itu. Tapi gini, setelah dijemur ya, waktu dijemur ya, bukan setelah dijemur ya, waktu dijemur usahakan mangap ya, sampai mangap kira-kira 15 menit ya kan, 15 menit mangap terus ya, sering mangap, loncat, mangap lagi ya, itu kira-kira 15 menit. Terus dia biasanya kalau udah mangap itu gelisah, loncat sana loncat sini gitu kan. Kalau udah seperti itu, burung segera diangkat. Burung diangkat terus diangin-anginkan, biarkan kira-kira 55 menit sampai 10 menit. Nah setelah itu kasih jangkrik 2 atau 3, nggak usah banyak-banyak ya. Kan tadi settingannya yang untuk harian itu pagi sore kan udah ketemu. Nah ini setelah jemur dikasih 2 atau 3. Kalau saya pribadi itu saya kasih 2. Saya kasih 2 aja cukup. Pastikan itu dimakan habis ya. Biasanya kalau habis dijemur itu dia lapar, langsung taruh 2, kemudian dia dimakan. Setelah makan kira-kira 5 menit biasanya dia keluar ya. Setelah itu burung diturunkan dari angin-anginnya terus dikerodong ya. Terus dikerodong kita simpan di dalam rumah ya, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi itu rutin dalam penjemuran ini rutin. Ya kalau punya umbaran lebih bagus lagi. Kalau udah mulai jemur 30 sampai 1 jam, kalau punya kandang umbaran lebih bagus lagi ya. Apalagi kalau kandang umbarannya ini kena panas ya, kena sinar matahari pagi. Wah, enak lagi. Jemur sekaligus ngumbar lebih enak lagi ya. Kalau nggak punya kandang umbaran yang seperti tadi yang saya lakukan ya. Jadi cuma dijemur sampai 30 sampai 1 jam, dikasih cepuk buat mandinya. Kalau sudah murai batunya mangap ya, kira-kira 15 menit mangap-mangap gitu ya, diambil diangin-anginin, terus dikasih jangkrik. Setelah kira-kira 5 menit langsung dikerodong, langsung disimpan, ditaruh di dalam, terus dikasih masteran ya. Dikasih masteran, bisa HP atau bisa dengan burung hidup. Kalau burung hidup ya biasa seperti teman-teman udah paham semua lah. Kalau saya biasanya pakai MP3 aja, jadi saya masterinya pakai MP3, pakai suara burung murai batu yang ada isiannya seperti itu. Kenapa saya pakai MP3? Karena kalau saya pelajari murai batu itu yang punya saya itu
dia itu cepat ngerekam suara murai batu lain. Contoh yang kemarin F3 itu kan, F3 kan itu bunyi ngupluknya kan berasa banget itu. Itu ternyata di murai saya yang kemarin bekas cabul itu fasih banget ngikutinya gitu kan. Sama yang muda hutan, yang satunya lagi juga ngikutin sama, uklukannya ditiruin gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya berkesimpulan, saya kalau masterin burung harus suara murai batu yang ada isiannya, seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Yang pasti penjemurannya ditingkatkan, terus antara 30 sampai 1 jam ya kan. Waktu jemur ya, waktu jemur usahakan sampai mangap ya. Kalau udah mangap segera diangkat. Nah, itu aja rutin terus kira-kira ya 3 minggu atau 1 bulan. Nah, terus begitu insya Allah nanti bulan berikutnya burung kita pasti akan gacor dan siap untuk dilombakan. Ya, untuk settingan lomba ya kemarin yang sudah saya sampaikan itu settingan yang sederhana sekali dan itu bisa berubah-ubah kapanpun ya, enggak patokan seperti itu yang pernah saya lakukan ya, saya bagikan itu yang pernah saya lakukan. Dan mungkin nanti pun saya kalau untuk menyeting murai batu yang kemarin bekas cabul itu nanti bisa berubah juga, enggak seperti itu. Nanti kita harus bisa memahami karakter burung yang akan kita lombakan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya itu kita itu harus sabar ya, harus sabar, jangan keburu-buru, terus harus disiplin, rajin supaya murai batu kita itu benar-benar siap dan bulunya kering. Bulunya kering itu gimana? Berarti dia udah full dorong ekor, udah nggak ada yang tumbuh lagi di tubuh burung tersebut ya, itu berarti namanya udah fit, udah kondisi udah optimal. Dan biasanya kalau nyepah, buang sepahnya itu kecil ya. Kalau buang sepahnya itu kecil, segede biji, kan biasanya kalau pisang ada bijinya tuh yang kecil tuh, kentang lah, orang Jawa bilang kentang. Nah segede gitu. Kalau udah segede gitu, itu dipastikan insya Allah itu burung udah mulai kondisi. Dan kalau dikasih cepuk atau masuk keramba, dia langsung mandi otomatis. Nah itu salah satu ciri murai batu yang sudah kondisi dan siap untuk dilombakan. Begitu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang paham daripada penjelasan di vlog saya kali ini. Mohon maaf, semoga ini bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.